teman-teman semua, sobat-sobat semua yang setia. Oke, ini hari ini show pertama kita ya cuy ya. Iya. Kita dari Filosofi Uang. Ya, dari Pas FM. Pas FM bersama Ken and Joe. Kalau teman-teman yang suka dengerin Pas FM Selasa Kamis, mungkin kadang dengar suara kita, betul ya, di Radio Semarang. Radio Semarang, Pas FM. Semarang tuh Jawa Tengah kali ya? Ya, mungkin Jawa Tengah kali ya, betul. Jadi kita sejauh ini kita udah on air selama mungkin setahun lebih. Nah, hari ini kita mulai teman-teman mencoba. Kita kemarin kepikiran ya Joy ya. Mungkin ada bagusnya kita nggak sekedar dengar suaranya aja kan. Tapi teman-teman jadi lebih ngerti lah siapa itu yang orang di balik suara Ken and Joe itu. Kayak apa sih orang-orangnya? Gimana sih? Tidak ada wujud ini. Tidak ada wujud. Dan mungkin itu tujuan kita supaya bisa lebih komunikatif juga kan dengan teman-teman. Betul. Jadi kita bisa lihat segala jenis komen, feedback, pertanyaan apapun di video kita. Justru komen paling penting sih. Dan itu nggak ada di radio kan. Oh iya, benar banget di radio. Karena kan kadang orang suka curhat tuh, suka memberikan masukan, suka wah banyak lah pokoknya. Iya. Nah itu yang paling seru sih. Iya, oke. Jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan Filosofi Uang, di program kita itu kita selalu diskusi mengenai perencanaan keuangan ya cuy ya. Yep. Ya lebih ke pribadi ya. Pribadi, terutama soal investasi ya. Ya salah satunya. Ya salah satunya investasi. Okay. Juga dengan pajak. Ya ada pajak juga. Dan apa? Mungkin arus kas. Perencanaan pensiun, warisan. Ya. Ya. Segala hal yang berhubungan dengan uang. Ya, segala berhubungan dengan personal finance dengan keuangan. Jadi itu kira-kira mungkin teman-teman mungkin hari ini kita mulai aja langsung ya Joe ya. Introduce dulu. Oke, boleh. Nih boleh Joe, silakan. Siapakah Joe itu? Ya, perkenalkan saya Yonatan. Saya seorang crypto algo trader. Dan pengusaha rumput laut juga. Ada ya beberapa invest di beberapa usaha juga sih. Dan ini bantu-bantu orang tua juga di toko bangunan. Oke. Kalau mungkin? Kalau aku sebetulnya ya ini ya praktisi bisnis lah cuy ya. Jadi ada usaha jalan sendiri, juga ada training juga. Kita memberikan training juga untuk perusahaan-perusahaan untuk SDM. Ada training juga untuk personal finance. Ya kebetulan kita berdua sama-sama CFP ya cuy. Iya. Kita angkatan pandemi. Angkatan pandemi ya. Jadi kita nganggur bingung mau ngapain, belajar betul. Jadi ya itu salah satunya juga gara-gara kita dulu ngambil CFP, jadi kita kepikiran untuk program yang kita buat ini gitu kan cuy. Harapannya bisa membantu teman-teman semua yang mendengarkan, karena kita tahu kan nggak semua orang punya background keuangan kan cuy. Iya. Ya kan, siapa tahu dari siaran kita, dari acara kita ada 1-2 hal yang bisa terinspirasi ya. Mulai mengulik kembali. Iya betul. Dan mungkin ada hal-hal nggak pernah kepikiran nih, ternyata kok masuk akal juga gitu ya. Betul. Jadi harapan kita teman-teman bisa belajar dan mungkin tapi ada disclaimer-nya ya cuy ya. Ya. Apa itu cuy? Disclaimer-nya cuy? Disclaimer-nya ya semua yang kita sharing ini tidak bisa ditelan mentah-mentah, karena kan semua perlu dianalisa kembali apakah cocok dengan profil risk kalian. Oke. Ya dan itu nggak semuanya cocok gitu. Dan itu harus kita filter lagi gitu ya. Oke cuy. Jadi jangan lupa teman-teman ingat kata-kata Joe, kita sharing, tapi ada disclaimer juga. Teman-teman punya kewajiban untuk juga menyaring, mengolah kembali. Oke. Hari ini kita mau diskusi apa nih Joe? Yang pertama kita mau diskusi soal ini sih. Tadi aku lihat sebuah video tentang judi online. Dari Grace Tahir. Gimana nih? Jadi dia wawancara orang soal judi online ini. Dia sebelumnya nggak pernah ngomong nih ke teman-temannya atau ke keluarganya. Atau diwawancara kan. Jadi ada satu kalimat yang menarik sih, makanya aku nonton. Dia bilang gini, dari tidak punya uang jadi punya hutang. Nggak punya uang harusnya kan 0 ya. Betul-betul jadi minus, jadi punya hutang. Nah ya, tapi ini sih dia bercerita kalau dia tuh waktu itu terjerat judi online karena ini desperate kan dari 0 kan. Dia kan tadinya punya usaha, punya pemasukan, tiba-tiba COVID semuanya kolaps karena dia di bisnis retail. Akhirnya itu bingung mau usaha apa, income dari mana ya. Dan dia akhirnya mencari fast track. Dan kebetulan circle-nya dia banyak yang main judi online. Nah dari situ dia mulai cari tahu, mulai riset sendiri. Dan dia encourage kan, karena dari komunitas dari circle kan encourage kan. Dan mungkin juga cerita-cerita yang bagus-bagus. Cerita yang bagus-bagus. Dia nggak bilang yang jelek-jelek. Akhirnya masuk. Tapi dia waktu mulai sedikit atau mulai itu dia 100.000.
Oke. 100.000. Lalu waktu dia mau sudahan, tiba-tiba dia dikasih menang. Oke. 10 juta. Oke. 10 juta tuh ini waktu aku dengar ini sama persis dengan karyawan teman saya di barbershop. Oke. Teman saya kan termasuk yang ahli trading kripto kan. Oke. Dia pikirnya mau ngajarin orang karyawannya di barber untuk trading kripto supaya dapat penghasilan tambahan. Tapi mereka nggak suka. Oke. Mereka maunya judi online. Jadi diajarin tuh, Pak saya masuk 100.000 dapatnya 15 juta. Dan itu benar-benar terjadi loh. Makanya waktu aku denger itu, waduh, kalau 100.000 jadi 15 juta, ya kripto pasti kalah. Gimana ceritanya kan? Gak mungkin kan dalam waktu singkat kan. Kecuali hoki. Betul. Ya, jadi itu makanya memang tidak bisa dihindari ya ketika orang sudah jatuh, tiba-tiba dia terjerat sesuatu yang salah. Benar nggak? Iya. Berarti kalau dengar dari cerita kamu, Jo, berarti salah satu yang menyebabkan mungkin orang jatuh di judi online itu karena orang pingin cepat kaya gitu mungkin. Iya, dia mau fast track. Mau fast tracknya itu ya, Jo ya. Iya. Mau cepat kaya, tapi caranya salah. Oke. Karena kekayaan instan ya pasti jatuhnya juga instan. Gitu kan, bener gak? Iya. Ada orang bilang kayak ya dia bilang gampang dapat gampang hilang ya. Gampang hilang. Tapi ini sih aku juga lihat ada satu hal yang menarik. Dia bilang mereka yang temannya kan bisa mengencourage ya. Iya. Temannya mengencourage pasti kan ada motif. Iya betul. Ternyata ketika dia mengencourage orang lain untuk join, dia dapat komisi. Oke. Dia dapat komisi dari volume juga, dari kalah juga dia dapat uang. Jadi kayak gimana? Jadi kayak lingkaran setan kan? Iya. Temannya pengen si A ini terus main supaya dia dapat uang. Oke. Dia dapat uang, dia main lagi judi slot. Jadi kayak nggak habis-habis. Makanya ini jadi kayak apa sih? Penyakit kali ya. Iya. Kata judi berarti judi itu doesn't make any sense harusnya, Jo ya. Judi ya. Masuk akal ya sebenarnya. Nggak tahu juga ya. Karena kan semua hal bisa dibilang judi kan. Kalau kita nggak mengetahui cara mainnya lah atau apa kan semua pasti kan berjudi kan. Oke. Judi itu mungkin lebih berkaitan dengan resiko-resiko yang kita nggak ketahui ya. Resiko-resiko yang kita nggak ketahui. Iya, benar juga. Dan kalau kita korelasikan dengan berjudi di kasino, kira-kira gimana? Di kasino. Kalau di kasino, menurut hemat saya, Jo. Menurut hemat saya sih, harusnya itu kalau kasino itu tidak 100% berjudi ya, Jo, harusnya ya. Harusnya malah nggak berjudi ya? Harusnya ada probability. Kalau aku lebih suka lihatnya sih probability. Iya betul. Jadi kemungkinan lah. Kalau menurut aku pribadi sih, semua hal di dunia ini sebetulnya kadang kan orang gini, Jo, nggak tahu, menurut aku sih orang kok bilang judi itu karena ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ada hal yang nggak kita bisa ketahui. Nah orang bilang judi kan. Tapi sebetulnya kalau kita mau menggunakan definisi itu, sebenarnya banyak di dunia ini yang masuk kategori itu kan, Jo. Iya. Kita buka bisnis pun, sebetulnya ada hal-hal yang kita nggak ketahui juga kan, Jo. Iya pasti. Mungkin ada variabel yang seharusnya berpengaruh ke bisnis kita, tapi kita nggak pernah pikirkan. Betul. Banyak faktor X. Ya kan ada faktor X ya, orang bilang faktor X yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa kontrol. Berarti kalau dalam kategori itu kan, kalau dianggap itu judi, berarti bisnis pun juga berjudi gitu. Bisnis sebenarnya berjudi sih. Bener gak sih? Ya jadi makanya kadang-kadang saya lebih suka daripada bilang judi, aku bilang masalah probability gitu. Masalah probability. Jadi misalnya kalau dalam konteks bisnis lah, kalau kita mempersiapkan dengan lebih baik, kita pelajari semua dengan lebih baik, secara probability harusnya ada higher chance untuk berjalan. Betul. Tapi pasti enggak? Ya enggak gitu. Tapi ada higher probability dibanding kalau kita coba bisnis tanpa mempelajari sama sekali. Betul. Ya. Aku jadi ingat dulu waktu aku kuliah, habis lulus kuliah kan aku banyak melihat berbagai peluang kan. Salah satunya kan rumput laut kan. Oke. Aku sampai ditelepon omku loh. Kenapa kok kamu rumput laut? Soalnya kan background itu kan toko bangunan, orang tua juga kerja di kayu. Komputer. Ya komputer juga sayanya kan nggak nyambung ya dengan rumput laut. Apa sih rumput laut? Ya terus kontak, kamu yakin kamu kerja ini? Iya aku udah yakin, aku sudah hitung-hitung bla 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 bla. Ya udah yakin aja gitu kan. Tapi menurut orang lain
aku berjudi, padahal aku sendiri enggak. Padahal aku sendiri enggak berjudi. Nah itu mungkin kali ya, dari perspektif orang mungkin lihatnya mungkin berbeda-beda ya. Iya betul. Ya kalau orang nggak paham, anggapnya judi kan, Joe. Ya, betul. Ya, tapi kayak misalnya kayak gini aja lah, kayak soal investasi. Kalau di pilihanku kan lebih ke kripto ya. Iya betul. Kalau orang saham lihat kripto itu berjudi. Padahal ya nggak juga. Nggak juga. Bagi yang paham di kripto bisa ngelihat ilmunya lah di situ. Ya, bagi yang paham sih enggak sih. Tapi kalau judi online yang kita bahas ini, betul. Ini probability-nya di bawah 0%. Oke. Jadi 0,00. Karena ini udah judi online. Kan online bisa disetting kan? Iya, karena ini sudah kayak permainan lah ya. Betul. Permainan yang sudah disetting supaya kita terus kalah gitu. Iya betul. Atau mungkin kadang-kadang dikasih kemenangan kecil-kecil lah biar happy. Iya, dikasih kemenangan kecil-kecil tapi ujung-ujungnya kalah juga. Sama aja. Ya karena dia memang sudah ini ya, sudah tersistem ya. Iya, betul. Soalnya itu ya, aku pernah baca juga di video dan di beberapa artikel. Itu mereka tuh sampai membuat sistem game yang sangat menarik. Dia perhatikan warnanya, dia perhatikan UI-nya, dia perhatikan cahayanya, semuanya dia perhatikan supaya kita terus-menerus melihat layar. Supaya kita jadi kecanduan. Oke. Jadi ini sudah semua kayak ini betul-betul tersistem, Pak. Ini sudah kayak bikin startup. Iya. Startup kan kamu harus perhatikan UI-nya kan, UI-nya, loadingnya, semuanya kan. Ini sama persis. Oh oke. Ini ngeri banget. Udah dipikir caranya gimana supaya yang ikut main ini udah langsung kayak kecantol lah. Iya. Dari marketingnya pun juga kan hebat banget. Iya. Soalnya aku juga sering dapat iklan. Coba judi slot Zeus atau apa. Iya benar. Itu benar-benar kayak game sih. Pernah coba kamu, Jo? Gak pernah coba karena gak tertarik. Soalnya gamenya tuh kayak itu loh, kayak Candy Crush gitu loh. Jadi kan aku gak tertarik ya. Oh gamenya kayak Mobile Legends ya mungkin aku main. Iya. Tapi kan nggak ada. Tapi sebenarnya judi online ini di Indonesia seberapa sih sebetulnya? Seberapa serius sebetulnya menurut kamu, Jo? Seberapa serius? Serius banget sih. Kalau kita lihat dari penelitiannya Duafa ini, di dompet Duafa ini, tahun 2022 dia mengungkapkan ada 64% siswa SMP dan SMA yang terlibat dalam judi online. 64%. Wow. SMP dan SMA loh. SMP dan SMA ya. Padahal dulu ini kita penghasilan. Iya. Jadi dia betul-betul paling cuma pakai uang saku dikasih orang tua kan? Iya, uang saku. Jadi semudah itu. Sama kayak kita buka akun di kripto. Itu juga mudah kan? Iya, betul. Makanya kan penetrasi kripto dibandingkan saham kan lebih besar kripto. Karena kripto kalau saya 3 juta. Oke. Sudah hampir sama dengan saham lah. Bakal melewati. Iya, tapi padahal kripto kan usianya jauh lebih muda daripada saham. Iya, kripto lebih muda. Ya karena kemudahan. Kemudahan untuk buka akun, betul. Untuk ikut ya. 2017 aku pernah ngobrol-ngobrol dengan foundernya kripto di Indonesia. Itu dia bilang pemain kripto tuh kebanyakan middle low. Oh oke. Iya, jadi ini mungkin kira-kira bersama lah. Ada orang yang terjebak di judi online, ada orang yang masuknya ke kripto. Oke. Nah kalau masuk ke kripto mungkin agak selamat ya, karena tidak hilang. Tidak hilang, minimal ada sesuatu yang dipegang. Meskipun kalau kamu mainnya yang micin-micin yang nggak jelas ya jadi nol juga. Tapi kalau pegangnya yang koin-koin besar, kalau main koin besar, oke. Dari 2017 sampai sekarang udah apresiasinya begitu banyak kan, Jo? Betul. Itu memang agak mengerikan sih. Dan ini perputarannya ratusan triliun. Oke, untuk kriptonya judi online-nya ya? Untuk judi online ya. Oke. Kalau Indonesia aja atau Indonesia aja? Indonesia aja. Wow. Kalau kripto sih nggak tahu ya. Banyak sih soalnya dia berapa ratus miliar per hari kan masa perputarannya. Oke. Ya memang judi ini agak itu sih, Jo. Kalau aku lihat dulu memang yang berat ini karena ketika orang berjudi itu kenapa sih kok beberapa orang jadi addiction atau addicted ya? Itu karena mereka ada good hormone gitu, ada good feeling ketika dopamin atau ada hormon apa itu yang mengalir dengan itu di badannya buat nyaman gitu. Kayak excitementnya untuk wah kita berikutnya menang nih, tapi sabar dikit pasti menang. Ada perasaan seperti itu. Kalau kalah dia mau balas dendam. Ya kalau kalah ada perasaan gitu. Ini kalah habis ini menang deh. Habis ini. Ya kan, ada bilang kan gambler's fallacy. Fallacy kan yang bilang kalau habis kalah pasti menang. Gitu. Habis merah semua masa nggak ada biru sih? Masa nggak mungkin hijau gitu kan? Ya benar. Ya, ada fallacy seperti itulah, Jo. Jadi memang kalau menurut aku sih gini, manusia itu pada dasarnya segala jenis addiction lah.
Itu ya karena ketika kamu melakukan sesuatu, kalau kita addicted to something, karena kita ada feel good gitu ketika itu. Anggap aja orang yang addicted to makanan misalnya. Ya dia ketika makan merasa feeling good about it, dia makan terus, nggak berhenti-berhenti. Atau orang mungkin yang addicted sama video game. Nah ketika mereka main video game rasanya kayak happy meskipun terus. Itu merusak, tapi dia tetap lakukan. Tetap main terus, karena kan, wah ketua main kok rasanya happy ya. Rasa happy gitu aja. Gitu ya. Ya mungkin juga sama ketika addicted sama judi ya gitu. Wah kok judi kok ada enaknya tuh rasanya, walaupun uangnya hilang tetap enak ini. Uangnya tetap enak. Mungkin dia nggak berasa kali ya. Ya mungkin, jadi karena kompensate ya. Kompensate ya. Dengan good feelingnya itu kali. Dengan good feelingnya, ya mungkin juga. Tapi ini dari ceritanya si Grace Tahir ini dengan si orang ini, dia tiba-tiba dia merasa dia perlu ngecek nih, dia sudah masuk berapa kan? Oke. Karena dari 100.000 dia total sudah setor sampai 3 miliar. Karena 2 mobil mewah di rumahnya sudah dijual. Ternyata dia punya Alphard dan Camry. Jadi ini seharusnya orang yang berpendidikan, punya aset yang cukup besar, tapi bisa terjebak di judi online. Jadi ini yang aku agak heran sih. Mungkin dari circle-nya yang salah, atau mungkin dari dia yang mungkin sudah terjatuh, jadi kayak putus asa. Jadi ya, dia bisa kayak bingung sendiri. Iya betul. Tapi intinya hal-hal seperti ini harus kita waspadai gitu ya cuy. Iya harus kita waspadai. Karena ya itu kita mungkin bilang, ada orang yang bilang nggak mungkin kamu bangun sebuah istana atau candi dalam satu malam gitu kan cuy. Jadi kan ada seperti judi online seperti apa itu, seringkali orang-orang yang terlibat dalam investment scam itu karena mereka bayangannya adalah ingin cepat kaya gitu kan cuy. Iya, harapannya waduh, saya nanti dalam 6 bulan ke depan itu jadi milioner gitu. Iya, betul. Oh, kemarin kan aku juga dihubungi kan sama pendengarnya dari Pas FM Semarang. Soal apa? Money game itu kan. Dia kontak, Pak Jo ada waktu nggak? Aku mau ketemu, mau bahas soal money game. Money game, oke, siap. Jadi setelah ketemu dan dia cerita, ini skemanya agak menarik sih, karena dia bercerita tentang kamu mau nggak join di sebuah sistem atau company-ku gitu. Saya menawarkan 1 hari untung mungkin 3%. Wow, 3% sehari. 3% sehari, berarti kan sebulan kan 90% ya. Tapi ini apa? Kalau kamu gak ada uang, kamu bisa memberikan sertifikat properti atau BPKB kendaraan. Nah dari situ aku sudah agak heran tuh. Aneh banget. Aku gak pernah dengar loh. Gak make sense. Berarti kalau gitu sistemnya yang money game-nya ini dia masih betul-betul domestik lah, lokal ya. Karena kan harus lihat sertifikatnya, harus BPKB-nya. Dari kota ke kota roadshow gitu-gitulah. Oke. Cuman aku begitu dengar, wah ini sudah pasti nggak bener lah. Iya. Ya kan, kalau aku mau menawarkan investasi, ya aku perlu uangnya, aku nggak perlu sertifikat. Iya betul. Iya kan? Betul. Lalu ini uangnya mau dipakai untuk usaha lah, untuk apa gitu kan, beri peralatan. Masa kamu kasih sertifikat kan? Iya. Gak mungkin, gak make sense. Dan itu yang kena dokter loh. Oke. Jadi memang kalau soal investasi bodong atau kayak judi online itu memang tidak mengenal pendidikan sih. Iya betul, nggak mengenal. Karena lagi-lagi mungkin aku mikir gini Jo, karena judi itu investasi bodong itu ada elemen emosionalnya itu Jo. Ya kan manusia itu kan ada 2 faktor kan, ada 2 sisi, ada sisi rasional, ada sisi emosionalnya kan. Kadang-kadang kalau kita terlalu emosionalnya terlalu kuat, kadang-kadang rasio kita nggak jalan. Iya. Ya kan betul nggak Ju? Iya betul. Ya kan misalnya kalau kita kepala dingin nih, nggak emosional, kita tahu itu pasti bodong. Iya. Tapi karena emosinya lebih kuat, akhirnya masa sih bodong? Ya kan? Dipom-pom ya. Dipom-pom, diberi harapan palsu. Ternyata yang kalau emosi lagi kuat, tak lihat lagi kelihatannya make sense gitu. Kayaknya di saya bisa jalan ya. Jadi bisa ini. Itu kacau sih. Iya, jadi emang menurut saya sih mungkin juga harus kalau kita mau investasi, kalau apa kita juga harus kepala dingin ya, cuy. Iya, harus kepala dingin lah. Jadi jangan, kalau kita harus, yang satunya menurut aku gini cuy, kita kalau melihat investment scam itu kelihatannya banyak mereka yang dari awal selalu memberikan janji profit yang tinggi. Yang nggak masuk akal. Nah itu sebenarnya begitu kita mendapat seperti itu sudah menjadi red flag kita kan cuy. Red flag, betul. Ya walaupun kita bilang kita nggak paham deh, atau mungkin kita dianggap belum paham, tapi begitu dia udah janjinya over mulu-mulu,
itu udah kita harus hati-hati kan, Ju? Harus hati-hati ya. Iya. Apalagi dengan apa sih? Dengan durasi yang terlalu pendek dan keuntungan yang sangat signifikan. Sebenarnya nggak mungkin sih. Kayak dulu aku pernah ditawarin kayak robot trading forex. Oke. Gitu kan. 1% sehari. Itu kan dulu ramai banget tuh. Orang pamer di Instagram, keluar banget tuh, sering di Instagram terus tuh. Bro, ada waktu gak kita ketemuan? Ya kayak gitu-gitu. Aku bilang ke temanku, nah kalau bisa segitu, kamu hubungi aja Menteri Keuangan, suruh masukkan aja. Kita bebas hutang. Bebas hutang negara, betul. 1% sehari kan? Forex bisa berapapun masuk loh. Iya betul. Kalau kripto berapapun masuk, ya susah. Karena dia kan ada order booknya kan. Iya. Harus panggil Bu Sri Mulyani suruh ikut ya. Suruh ikut. Cocok gitu. Kita mau dapat uang saku nanti. Iya betul. Iya kan. Tapi kan nggak seperti itu juga konsepnya. Iya betul. Karena dia kan gimana ya? Mereka tuh selalu membangun jaringan. Iya, kalau nggak salah mereka tuh waktu zaman itu saya lihat mereka tipenya tuh kayak member gitu juga. Member get member. Ya kan? Member get member, dan kalau membermu transaksinya banyak, kamu dapat banyak. Iya, betul. Jadi udah kayak semi skema Ponzi lah. Skema Ponzi, ya. Ada seperti Ponzi-nya ya. Ada seperti Ponzi benar-benar. Karena dia cukup pintar sih. Dia ini yang gede ya, dia tuh cas robotnya itu berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Oke. Nah kalau itu aku anggap sebagai buffer sih. Dari situ kan dia bisa kasih pelan-pelan nih. Ya, bagi-bagi hasil lah. Revenue kan. Ya, betul. Nanti kamu harus cari lagi nih yang bawah. Begitu dia dapat, buffernya tambah besar. Ya, betul. Dan itu sudah sangat cantik sih. Ya. Ya, lagi-lagi skema Ponzi itu selama membernya ada terus, sama membernya ada, aman, gitu kan Ju. Betul. Tapi begitu membernya mulai berhenti, nah itu sudah mulai bom waktu itu. Iya, makanya waktu pemerintah atau kepolisian sudah stop, sudah dicekal gitu kan langsung kolaps semua. Iya, karena udah nggak bisa cari member kan. Bisa lagi. Iya, sama kalau nggak salah kalau kita ngomong skema Ponzi itu dulu pernah Bernie Madoff ya Ju ya. Di Amerika itu kan juga salah satu yang paling besar sepanjang sejarah. Iya. Itu juga gila-gilaan ya. Kalau nggak salah tuh hukumannya sampai berapa ratus tahun gitu di penjara. secara hukum itu harus dia berapa ratus tahun gitu. Iya, jadi fosil deh. Jadi fosil. Kalau nggak salah udah meninggal belum ya? Sepertinya kok atau belum ya? Nggak tahu deh, kalau sempat ada dengar. Nah, ada filmnya sih. Ada filmnya ya. Ada filmnya. Cukup itu sih. Dan hebatnya sih dia bisa. Ya itu mungkin kamu bilang juga Jo. Si Bernie Madoff ini hebatnya, dia klien-kliennya yang kena dia itu orang-orang gede semua, Jo. Iya, orang-orang kaya semua. Ya, berarti kan yang kamu bilang tadi, Jo, tidak memandang bulu. Tidak pandang bulu, ya. Ya kan? Nggak harus kamu jadi hanya orang yang mungkin pendidikannya kurang atau apa yang kena. Ternyata orang pendidikan tinggi pun yang capable juga bisa kena. Yeah. Dulu pernah ada juga aku ditanyain orang, ini pejabat bank juga, bank swasta. Posisinya cukup tinggi. Okay. Jadi dia main crypto trading, crypto buat apa gitulah. Oh, dia ikut-ikut lah. Ikut-ikut. Dan menurut dia make sense. Oke. Padahal menurut gue gak make sense. Gak make sense sama sekali. Soalnya gini, dia tuh cerita soal arbitrage. Oke. Dia ambil selisih di beberapa exchange. Dan itu dilakukan dengan aplikasi yang menurutku tuh tidak mungkin deh. Misalnya aku setor ke aplikasi A. Padahal transaksinya tuh di beberapa exchange, ada 5. Oh, oke. Bagaimana uang ini bisa menyebar ke 5 exchange? Ya guys, semacam itulah. Oke. Jadi memang menurut orang ada yang make sense, menurut praktisi sih harusnya nggak make sense. Nggak make sense. Dan mereka kebanyakan nggak mau tanya orang. Dan kalaupun tanya, mereka selalu ada pembenarannya sendiri. Oke, pastilah. Kan? Itu lagi-lagi kita manusia punya bias kan, Cu? Ya, bias, ya. Kita merasa kalau sesuatu yang kita kerjakan, kita merasa kita tahu. Iya, betul. Nah, orang lain nggak paham ya, kamu aja nggak paham, aku pasti tahu. Overconfidence, iya. Kacau sih overconfidence. Iya. Oke. Jadi ini ceritanya, ini siapa? Waktu dia masuk itu, ceritanya dia sudah bertobat. Iya. Oke. Bertobat, jadi key pertamanya adalah mencoba berdamai. Ini penting juga sih untuk orang-orang yang kecanduan judi online atau misalnya susah untuk berhenti dari adiksinya. Dia harus mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Oke, seperti misalnya berdamai itu berarti kayak
Ya sudah, aku sudah loss sekian. Harus kayak ada enough. Kayak seolah aku salah. Ya udah, aku salah, tidak akan mengulangi lagi. Habis itu dia cut semua. HP dia ganti, nomor ganti, pegang HP aja dia takut. Takut. Buka laptop takut. Buka laptop, ya mungkin kali ya. Iya. Jadi ya itu setelah dia bertobat dia cut semuanya, dia dapat kesempatan bekerja, dapat pemasukan, udah mulai stabil kembali. Jadi mungkin yang kita harus ingat bahwa itu ya maksudnya banyak jalan lah sebetulnya di dunia ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Betul. Apalagi orang ini ada aset. Jadi waktu aku di akhir-akhir cerita tuh aku sampai bingung. Loh kamu ada aset 3 miliar, kok kamu masuknya judi online? Gitu kan? Iya. Kamu buka franchise atau apa kan lebih jelas ya. 100 juta udah bisa buka misalnya cucian mobil. Kayak misalnya ST Jumbo itu berapa paling 15 juta gitu kan. Ini kan yang skala kecil. Ya, skala kecil. Tapi sebenarnya kan at least jadi sesuatu gitu loh. Iya, saya kelihatan memang ada real bisnisnya. Iya. Oke. Tapi ya juga lagi-lagi ngomong real bisnis ini tadi mungkin kadang orang-orang menurut aku juga harus tahu itu Jo. Bahwa bisnis itu bukan berarti pasti better daripada investasi di instrumen keuangan. Betul sekali. Iya kan, Jo? Betul sekali. Ya kan kadang orang ada yang bilang gini, ngapain sih kamu investasi instrumen keuangan? Itu kan judi kan, Jo? Ya kan? Ya kan orang bilang, ya lebih baik kamu uangnya buat usaha beneran lah, yang real gitu, Jo. Nah itu. Aku pernah baca juga nih di Twitter. Ada sepasang suami istri sudah bekerja, mempunyai uang cukup. Iya. Dua-duanya resign. Oke. Buka usaha, tato kolaps. Iya betul. Bangkrut. Kembali kerja lagi, mulai dari nol. Ini kan sebenarnya ya itu ya bisnis itu memang risky sih. Ya betul. Bisnis memang risky dan bisa jadi nol bahkan minus dan bahkan mengutang juga itu. Betul. Jadi memang kan kita harus tahu juga bahwa sebetulnya menurut aku dari antara real bisnis atau instrumen keuangan, kalau kita sama-sama nggak belajar, semua tuh resikonya tinggi gitu Betul. Ya kan. Jadi kalau kita mau bisnis pun ya kita harus mau betul-betul belajar dihitung yang benar. Iya. Ya kan. Nah, lalu yang kalau kita mau instrumen keuangan ya kita belajar benar-benar tentang instrumen keuangan. Iya. Ya kalau udah betul-betul dipelajari itu ya semuanya menurut aku kategorinya calculated risk Kita ngomong risk management kan. Betul. Ya kan. Kan bisnis juga kita bilang, orang bilang bagus lah real bisnis, tapi kan nggak semua real bisnis itu profitable, bener gak Nggak semua real bisnis profitable, betul sekali. Ya kan, malah mungkin kamu bilang cukup banyak juga yang loss kalau nggak ada preparation yang bagus kan. Dan selalu ada faktor X kan. Ya. Kayak dulu waktu aku kuliah, dosenku ini dia ngajarin bisnis juga, ngajarin entrepreneurship. Dia cerita, aku sudah buat sebuah plan dari A sampai Z, bahkan aku udah lebihin semua struktur. Ya. Gak jalan. Oke. Nah itu kan kayak gimana ya? Ini yang sudah memplan semuanya aja bisa gagal gitu loh. Ya apalagi yang tanpa planning. Yang kurang planning gitu. Ya betul. Ya kayak misalnya kayak dulu lah aku kan dulu ambil franchise. Franchise di minuman. Oke. Minuman ini cukup hits nih. Waktu itu lagi trending. Ya. Kebetulan aku iseng, aku mampir ke outlet yang ada di Jogja. Aku tanya omsetnya berapa. Sebenarnya aku kayak mau surprise gampang sih. Aku tanya ke baristanya, sehari bisa jualan berapa gelas? Berapa cup gitu. Berapa cup. Katanya bisa pokoknya banyak lah, aku hitung itu kayaknya sehari 5 juta. 5 juta masuk. 5 juta itu masuk. Omset. Jadi sebulan 150 juta. Ya, gede banget. Untuk ukuran modalnya nggak seberapa. 150 juta. Margin berapa itu, Cu? Margin kalau margin kira-kira. Margin kalau di bisnis minuman itu biasanya sekitar 40 sampai 50. Wow, berarti 150 juta itu bisa anggap sekitar 60 jutaan untung ya minimal ya. Iya, itu soal minuman. Iya. SDM-nya cuma beberapa orang toh. Oke. Nah, dari situ aku merasa confidence, wah ternyata franchise gampang ya. Franchise gampang dan autopilot nih. Oke. Aku ambil lagi franchise. Yang ini makanan. Oke. Aku kira bakal sama dengan yang minuman. Oke. Ya paling beda-beda sedikit lah. Beda-beda ya. Ternyata enggak. Oke. Ternyata di makanan itu ada yang namanya food waste. Oke. Yeah. Jadi kamu sudah panasin. Ternyata enggak laku. Ya, buang. Itu jadi jadi cost. Yeah. Wah, kan kacau kan? Iya, betul. Terus juga karena harus preparation orangnya lebih banyak. Iya, pastinya, betul. Jadi semuanya tuh kayak naik semua biaya bengkak. Biayanya jadi bengkak banget gitu. Dan memang itu
Dan memang waktu itu kita mainnya di margin yang agak tipis. Oh, jadi begitu geser repot langsung ya? Begitu geser, begitu ikut apa? Yang ojol atau apa promo-promo online, salah hitung sudah fatal. Soalnya aku beberapa kali salah hitung. Oke, untuk pricingnya. Untuk pricingnya. Kalau di minuman marginnya gede banget. Jadi kalau salah-salah masih aman lah. Kalau minuman kan 100%, 200% ya. Oke. Kalau di makanan paling cuma 30%. Iya. Kamu salah sedikit udah kacau itu. Iya betul. Nah, itu yang aku salah. Oke. Gitu Pak. Iya Jo. Tapi kalau kamu pribadi Jo, kamu lebih suka real business atau lebih suka ke instrumen keuangan? Aku lebih suka instrumen keuangan sih. Oh oke. Iya. Karena sudah jelas kan. Apalagi kalau aku di kripto, sebenarnya sudah ada hitung-hitungannya, backtestnya sudah aku jalankan ya. Sebenarnya gini, kalau orang mungkin mentalitasnya gini ya. Kalau aku maunya untung, nggak mau rugi, itu pasti kacau. Oke. Ya kan? Jadi segala jenis investasi harus mau siap untung, siap rugi. Iya. Siap untung, siap rugi. Siap hancur, siap sukses. Oke, siap. Oke. Soalnya baik kalau di real bisnis juga sama kan, real bisnis juga sama. Kalau kayak di real bisnis sih, kayak aku bisa di rumput laut ya. Di rumput laut tuh dilema banget dulu awal-awal. Kita nggak tahu harga jualnya berapa. Harga belinya juga gerak terus. Enggak, bukan gerak terus. Orangnya dua-duanya nggak mau ngomong. Oh, oke. Kayak betul simpen rahasia soalnya. Jadi istilahnya kamu mani piro. Dua-duanya ngomong gini lah, bingung toh. Oke. Tapi salah satu pihak sudah ada yang pasti. Pokoknya kamu kirim, saya bayar. Akhirnya kita putuskan, ya sudahlah, coba belilah berapapun lah. Beli berapapun, kirim, ternyata kita belinya bisa laku. Dia kasih harga. Oh, harganya sekian. Oh, ternyata untungnya sekian. Nah, kita bisa hitung. Ya. Ternyata usut punya usut, kita belinya harganya tertinggi di seluruh Indonesia. Makanya kemahalan. Makanya dikasih. Ya itu. Oke. Iya. Lucu lah ya pengalaman sih ya. Kalau kamu gimana kan? Kalau aku, sebetulnya kalau aku pribadi berpikir kalau memang betul-betul paham tentang investasi di instrumen keuangan sih, menurut aku instrumen keuangan lebih menarik sih Ju. Iya. Sebetulnya, tapi ya dengan catatan harus betul-betul paham. Iya. Dan durasinya harus agak panjang. Iya, betul. Iya kan? Karena kalau kita pikir, maksudnya instrumen keuangan kalau misalnya kamu betul-betul mahir lah, kira-kira return berapa 1% yang bisa di-expect Ju? Good return dari kripto misalnya. Misalnya setahun. Misalnya anggap aja ini yang cukup normal, cukup ekspektasi yang cukup wajar. Ya 20-30 lah. 20-30% setahun. Ya itu kan keuntungan yang menurut aku cukup gede gitu sebetulnya. Gede ya, lebih gede dari bond, lebih gede dari deposito kan. Deposito pasti jauh, bond jauh. Reksadana pun juga jauh. Reksadana juga jauh, ya kan. Dan secara kalau misalnya memang bisa contohnya dari kripto gitu ya, bisa dapat 20-30% setahun, itu pun juga mungkin tidak secara operasional tidak seribet kalau kita menjalankan real business kan Jo. Betul. Bener gak sih? Perpajakannya lah, karyawannya lah, BPJS ya, THR ya kan? THR aku selalu minus. Ya kan? Belum nanti kompetitor dan macam-macam. Ya kan? Belum tiba-tiba tren pasarnya hilang. Yes. Itu memang sulit sih. Makanya benar kata kamu. Aku lebih suka mainnya di instrumen keuangan ya, kayak kripto lah, saham lah. Iya. Tapi lagi-lagi ya ini menurut aku sih dari pendengar kita Jo ya, ini lagi-lagi tergantung balik masing-masing kan. Karena lagi-lagi setiap orang punya setiap orang memang punya preferensi sendiri-sendiri. Risk profile yang berbeda-beda. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau para pendengar ini membuka diri. Karena dulu aku juga anti kripto loh. Oh iya betul. Ya kan? Itu dulu anti kripto, terus lama-lama karena teman dekatku yang berkecimpung itu cerita-cerita, aku membuka diri mendengarkan. Maksudnya mau berusaha memahami. Betul. Mau berusaha memahami, akhirnya tahu oh ternyata begini. Gitu. Kalau enggak ya mungkin. Sampai sekarang nggak belum. Sama sekarang mungkin nggak main kripto. Iya. Berarti dulu ternyata setelah mau mencoba memahami ternyata kok lumayan ya. Ternyata ada peluang. Karena sama seperti saham. Tapi begini di saham itu menariknya. Ini yang kemarin aku lihat dari cuplikannya Pak Lokeng Hong. Dia kan bilang ya, ini sih ada satu pernyataan yang dari dia menurutku cukup mengena sih. Kamu bisa nggak buat perusahaan
sebesar dan seefektif BCA. Ya nggak bisa lah. Di sini bilang ya nggak mungkin dong. Ya betul. Itu ngena banget sih. Dan kalau kamu nggak bisa, tapi kamu mempunyai perusahaannya, ya kamu beli sahamnya. Nah itu benar juga. Ya benar juga. Benar juga. Nah, kayak misalnya kita suka invest di bisnis teman, misalnya bisnis apalah, barber, apa mungkin bisnis retail, F&B, itu kan kita dengan leluasa kasih kan. Iya betul. Ya kan, kalau teman datang, ini ada penawaran ini bla 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 bla. Ya sebenarnya sama dengan kamu beli saham. Ya saham betul. BCA, sama betul. BRI, sama persis ya. Bedanya ini yang kamu beli saham di bursa itu sudah terregulasi. Ya. Dan itu perusahaannya nggak mungkin bangkrut. Kalau blue chip ya. Iya betul. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa delisting. Dan itu sederhana sama. Mungkin orang berpikirnya, wah ini kayaknya berbeda nih. Kalau yang di saham terkesannya kayak berjudi kan? Iya betul. Kan berjudi. Kalau yang dengan di real bisnis, real. Podo pak. sama saja ternyata. Mungkin itu yang aku rasa orang sering miss. Iya betul. Pemahamannya nggak kelihatan lah di situ. Ya, dia mungkin pikirnya kayak beli saham itu kayak paper trading. Padahal enggak. Betul. Padahal beli saham itu ya membeli bisnis. Iya betul. Karena kalau misalnya mereka ada bagi dividen, kita dapat juga. Betul. Nah ini yang aku lagi pelajari di value investing ini. Siap. Ya, semoga bisa ngerti. Ya benar cu. Jadi apa namanya? Mungkin nanti kalau kita diskusi yang masalah saham dan macam-macam itu mungkin kita perlu waktu lain ya cuy ya. Waktu lain betul. Jadi hari ini kita tadi diskusi apa aja nih cuy jadinya? Kita diskusi soal judi online ini. Kita harus benar-benar waspada. Ketika kita tidak punya uang, semuanya terpuruk, semuanya kayak tidak ada jalan. Kita harus mencoba ya berpikir secara waras atau misalnya kayak keluarga. Soalnya yang ini dia tertutup dengan keluarga. Oke, jadi semua dipikir sendiri lah. Semua dipikir sendiri. Terus ya at least tanya dengan keluarga, pasangan, teman-teman yang mungkin sudah sukses pernah, atau apa. Ya siapa tahu dapat jalan. Jangan tersesat, jangan kamu tahu orang ini circle-nya sudah salah, kamu tanya ke dia, ya terjerumus. Ya betul. Itu yang ya pikir-pikir lagi lah. Betul. Ya, kan? Dan mungkin kalau dari saya sih mikirnya gitu, pokoknya kalau mau investasi, pertama kali if it is good to be true, then it is good to be true. It's too good to be true. Jadi kalau terlalu too good to be true ya kita harus hati-hati. Ya. Tawaran 1% sehari ya itu sudah teng dong. 1% sehari di kripto aja sudah susah. Sudah susah banget ya. Itu aja sudah red flag banget. Red flag banget ya. Udah langsung harus keluar kayak ini kayak spider sense-nya keluar. Ting. Iya. Ya begitulah. Oke, teman-teman, ini hari ini kita sampai sini dulu ya. Nanti kita tetap ketemu terus di channel kita di YouTube dan kita juga nanti kalau teman-teman yang suka dengar radio tetap dengerin kita di radio juga ya. Di radio, lihat kita di YouTube juga. Jadi kalau ada feedback bisa chat di kolom komentar. Betul. Atau bisa kita improve atau mungkin ada topik-topik yang mau diangkat. Betul. Atau mungkin kalau ada teman-teman tiba-tiba pengen ikut nih. Pengen ikut jadi narasumber, juga kan, bagus juga. Ya kan bisa. Kita menerima. Silakan bisa DM ya, kita datang. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Iya. Oke, Jo. Ada yang mau ditambahkan lagi, Jo? Nggak ada. Oke, teman-teman, hari ini kita sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.